Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Putri Lestari. Mengenai manusia sebagai khalifah seperti yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Dari ayat tersebut, seakan-akan malaikat protes kepada Allah bahwa manusia adalah orang yang merusak dan menumpahkan darah, tidak seperti malaikat yang memuji dan memuliakan Allah. Yang ingin saya tanyakan, mengapa malaikat berkata seperti itu? Apakah sebelumnya ada makhluk sebelum manusia yang berperilaku merusak? Apakah malaikat bisa tahu apa yang Allah rencanakan? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanggapi pertanyaan dari Mbak Faiza tentang pertanyaan malaikat kepada Allah ketika Allah menyampaikan ingin menciptakan makhluk baru sebagaimana yang tertera dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Jadi para malaikat itu bertanya, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu? Kita lihat dulu redaksi pertanyaan malaikat. Jadi redaksi pertanyaan malaikat itu menggunakan kalimat apakah. Dan kata apakah itu tidak bisa dikatakan sebagai kata protes atau kalimat protes. Jadi kalau malaikat itu hendak protes, redaksinya itu seharusnya menggunakan kalimat mengapa atau untuk apa. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir yang dikutip dari perkataan Qatadah. Qatadah itu berkata, pertanyaan malaikat itu adalah pertanyaan ingin tahu dan mencari hikmah di baliknya. Seolah-olah itu malaikat itu berkata, ya Tuhan kami, apa hikmah di balik penciptaan makhluk-makhluk itu? Sementara di antara mereka ada yang merusak dan menumpahkan darah. Jika maksud penciptaanmu itu untuk menyembah dan beribadah kepadamu, kami selalu bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Kurang lebih tafsir Qatadah itu seperti itu. Sangat boleh jadi pertanyaan malaikat itu ada alasannya. Ada insiden buruk sebelum pertanyaan itu dimunculkan oleh malaikat. Bahkan ada ulama yang mengaitkan pertanyaan itu dengan hewan raksasa, yakni dinosaurus. Telah kita ketahui bahwa hewan besar itu lebih banyak merusak daripada membangun. Malaikat belum tahu bahwa makhluk yang hendak diciptakan oleh Allah dan dijadikan khalifah di muka bumi ini adalah makhluk yang berakal, berbudi, dan berpengetahuan. Allah pun menjawab pertanyaan malaikat secara tegas. Aku
lebih mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Sekian, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, mengenai manusia sebagai khalifah. Apa maksudnya? Khalifah untuk siapa itu maksudnya? Mohon penjelasannya. Sekian, terima kasih. Sedikit membahas mengenai manusia sebagai khalifah di bumi. Terkait dengan kata khalifah, memang memiliki beberapa makna. Disinilah keunikan bahasa Arab Al-Quran. Satu kata memiliki beberapa makna sesuai dengan konteksnya. Untuk memahami arti kata khalifah, kita perlu tahu akar dari kata tersebut. Kata khalifah berasal dari akar kata kholafa, di antara arti kata kerjanya, yakni datang kemudian. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai khalifah karena mereka memimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi. Kemudian kata khalifah memiliki perluasan makna menjadi pemimpin. Karena seseorang yang memimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW disebut dengan sebutan itu. Khalifah juga diartikan sebagai pengganti, karena sesuatu yang datang kemudian akan menggantikan peran seseorang atau sesuatu yang datang terlebih dahulu. Pertanyaannya, manusia sebagai khalifah itu khalifah bagi siapa? Banyak kalangan mufasir yang memahami khalifah pada ayat itu maksudnya adalah manusia sebagai khalifah bagi Allah Subhanahu wa taala. Buku-buku tafsir Kaslik dan kontemporer banyak sekali yang memuat hal ini dan menukil pendapat ulama mufasir kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'in. Misalnya saja Ibnu Al-Jauzi dalam tafsirnya Zad Al-Masir fi Aini At-Tafsir yang menyebutkan dua pandangan tentang makna bahwa manusia sebagai makhluk, sebagai khalifah Allah. Salah satunya bahwa manusia adalah pengganti Allah dalam menegakkan ketauhidannya, menegakkan syariatnya, dan dalam hal menjalankan ketetapan kepada makhluknya. Pendapat ini dinukil dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Begitu juga Al-Fakhr Ar-Razi dalam Mafatih Al-Ghaibnya yang menyebutkan alasan mengapa makhluk akan diciptakan itu dinamakan khalifah, karena makhluk itu menggantikan Allah dalam hal menjalankan ketentuan hukum di kalangan makhluk yang mukallaf. Pendapat ini diriwayatkan bersumber dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Al-Fakhru Ar-Razi bahkan memberi komentar bahwa pendapat itu dikuatkan oleh firman Allah dalam ayat lain yang artinya, "Wahai Daud, kami menjadikanmu khalifah atau penerus di bumi. Maka dari itu, berilah keputusan di antara manusia dengan hak dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena itu akan menyesatkan engkau dari jalan Allah." Quran Surat Shad ayat 26. Disebutkan pada ayat ini bahwa salah satu tugas manusia sebagai khalifah adalah memberi keputusan dengan adil atas perkara yang terjadi di antara manusia. Ada pula yang memahami bahwa manusia disebut khalifah itu artinya bahwa manusia adalah penerus, pelanjut makhluk lain yang sudah diciptakan sebelumnya. Sesuai dengan salah satu makna khalifah, yaitu datang belakangan. Bahwa Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama di muka bumi, tetapi tidak ada dalil dan bukti yang jelas bahwa manusia adalah makhluk pertama yang ada di muka bumi. Tetapi tidak ada dalil dan bukti yang jelas bahwa Adam adalah makhluk pertama di bumi. Sama sekali tidak. Itu artinya, dan sesuai dengan temuan ilmu pengetahuan, ribuan bahkan jutaan tahun yang lalu sudah ada makhluk sebelum Nabi Adam alaihissalam. Dan malaikat yang sudah ada sebelum Nabi Adam alaihissalam mengetahui akan hal itu. Thanks for watching ya guys. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.